Siap. Iya, Pak. Ya Pak, dimulai Oke, dulu aja. ini Mbak Anggi berarti ini pertemuan dengan saya yang keberapa ya lupa saya? Kalau pertemuannya sendiri yang ketiga, Pak, yang untuk materi Bapak. Ketiga ini ya? Oke, oke, oke. Oke. Ya, berarti betul ya ini ya teori tentang transkultural nursing ya? Ya, Pak, betul, Pak. Oke. Berarti kemarin tuh kita sharing tentang diversity ya, perbedaan budaya di masing-masing daerah gitu ya kemarin ya. Iya, terakhirnya itu. Itu, Pak. Ya. Oke, kita akan bedah terkait teori transkultural nursing di mana konsep utama pencetusnya adalah Leninger sejak tahun 1997. Ini yang sampai saat ini masih menjadi salah satu acuan perawat dalam memberikan keperawatan lintas budaya. Ada beberapa yang akan kita diskusikan. Sebentar, kok nggak bisa pindah? Oke ya. Nah, pada konsep tentang transkultural ini Leninger berfokus pada melihat perbedaan budaya yang dimiliki pasien dengan yang dimiliki oleh perawat. Nah, tujuan akhirnya adalah agar tidak terjadi uh, culture shock, gitu, seperti yang kemarin-kemarin kita bahas, gitu ya, bahwa dampak dari culture shock itu ternyata berakibat tidak kooperatifnya, tidak komprehensifnya perawatan lanjutan yang nanti akan diberikan. Oleh karena itu penting sekali eh, pengetahuan budaya pada pasien itu diketahui oleh perawat. Oleh karena itu dalam setiap kajian-kajian awal pasien masuk itu harus tercover ya, biopsikososial, kultural dan spiritualnya. Ya, ini yang nanti digunakan oleh Leninger sebagai acuan referensi bagi kita semua untuk memberikan pelayanan keperawatan lintas budaya pada pasien. Khususnya ini hanya bagian kecil saja dari asuhan keperawatan secara global. Di mana Leninger memandang paradigma itu cara pandang ya. Leninger terhadap budaya sebagai sebuah keyakinan, nilai, konsep-konsep dalam terlaksananya asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya terhadap 4 konsep sentral yang nanti menjadi acuan seluruh konsep teori ya. Paradigma itu ada 4 konsep sentral yang dilihat. Bagaimana cara pandang terhadap manusia, bagaimana cara pandang terhadap sehat dan kesehatan, bagaimana cara pandang terhadap lingkungan dan keperawatan itu sendiri. Kita lihat satu-satu konsep itu ya. Cara pandang terhadap manusia. Manusia adalah individu, ya, bisa keluarga, bisa kelompok yang memiliki nilai atau value atau norma yang diyakini dan berguna untuk menetapkan pilihan dan melakukan pilihan. Nah, ini didukung oleh konsep Leninger sejak 84 bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budayanya pada setiap saat dimanapun dia berada. Kalau peribahasa Jawa itu dimanapun kita berada, maka disitulah sorry, di mana bumi diinjak, di situ apa kelanjutannya? Peribahasa Langit itu di mana dijunjung. bumi dipijak, Langit Di dijunjung. situ langit dijunjung. di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kita berada, norma-norma setempat itu harus dihormati. Tapi kalau Leninger ini menambahkan, selain menghormati norma-norma yang berlaku di daerah tempat kita berada, seseorang tetap akan mempertahankan nilai budayanya sendiri. Ya, sebagai bukti
seperti ini. Kalau kita pergi, bahkan pergi ke ujung dunia pun, ya, orang Jawa, kalau nanti di sana ketemu sesama orang Jawa, pasti akan kembali komunikasi dialeknya pakai bahasa Jawa, gitu ya. Orang Medan, Kalimantan, Bali, Madura, ya, pergi kemanapun kalau ketemu sesama komunitasnya pasti akan berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol budayanya. Orang Bali kalau ke Jawa, ya, ketika mau sembahyang pasti akan menggunakan aksesoris-aksesoris budaya dan keagamaan yang dianutnya. Begitu juga yang lainnya. Artinya apa? Tidak mudah seseorang itu akan menghilangkan budayanya sendiri yang sudah dianut bertahun-tahun, karena itu sudah menjadi nilai atau falsafah hidup. Oleh karena itu kita sangat hati-hati kalau berinteraksi sama orang. Kita harus kenali budayanya seperti apa agar kita tidak salah persepsi dan salah pergaulan. Contoh, kita kalau berkomunikasi dengan seseorang yang kecenderungan intonasinya tinggi, ya. Kita mungkin kita beda dengan orang Solo, ya. Solo itu lembut, ya. Jogja itu juga lembut. Ketika bertemu dengan logat yang dari daerah yang intonasinya tinggi, kalau tidak tahu itu dikira eh, apa ya, marah, dikira apa, tidak sopan dan sebagainya. Padahal di daerahnya itu sudah kategori yang baik. Nah, itu sehingga kalau tidak memahami kadang-kadang kita akan salah mempersepsikannya. Gitu ya? Ya. Betul. Halo, ada yang mau ditanyakan? Bu Ika, Bu Rate, Wardah. Betul nggak? Setuju nggak? Dimanapun kita berada, kita akan tetap mempertahankan budaya yang kita miliki, selain kita menghormati budaya yang ada. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, sip, sip. Oleh karena itu sama dengan pasien. Ketika di rumah sakit itu sekarang itu bisa dari berbagai macam daerah karena migrasi saat ini begitu cepat gitu ya. Bisa jadi kita merawat pasien itu dari daerah yang budayanya berbeda dengan kita. Ya, kalau kita salah menginterpretasikan, kadang-kadang akan menjadi apa, ketidaknyamanan gitu ya. Oleh karena itu harus dikaji sejak awal, sejak pasien masuk. Ya. Yang kedua, tentang kesehatan. Sehat adalah keseluruhan aktivitas yang dimiliki klien dalam mengisi kehidupannya, terletak pada rentang sehat sakit. Klien dan perawat mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin mempertahankan keadaan sehat dan rentang sehat sakit yang adaptif. Ini kuncinya adaptif. Kemampuan seseorang merespon tekanan atau stresor. Ya. Apakah dia menjadi maladaptif atau adaptif. Contoh, dosen ngasih tugas, nah itu kan stresor. Ya. Apakah akan menjadi termotivasi sehingga mengeluarkan energi dan berupaya untuk memenuhinya, atau depresi, ya, putus asa, marah, ya, anger dan sebagainya. Nah, sampai di sana terkait juga dengan bagaimana kompensasi tubuh merespon tekanan-tekanan fisik maupun psikologis. Nah, ini seseorang kemampuannya berbeda-beda. Ada orang yang tahan terhadap nyeri hanya cukup dengan menahan, gitu. Ada seorang yang sampai pingsan menahan nyeri, ada sampai histeris dan sebagainya. Nah, itu harus dipahami. Terkait dengan lingkungan, ya, didefinisikan sebagai keseluruhan fenomena yang mempengaruhi perkembangan kepercayaan dan perilaku klien. Lingkungan yang dipandang sebagai suatu totalitas kehidupan. Nah, ada lingkungan fisik, ada sosial, ada simbolik, simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol bahasa, ya,
atribut-atribut budaya. Nah, itu kita bisa kenali itu. Dari daerah mana dia berasal, gitu ya. Kalau apa pakaian adat masing-masing daerah beda-beda, ya. Baju dan sebagainya. Yang keempat, cara pandang terhadap keperawatan. Ini Leninger menekankan pada pemberian asuhan ya, untuk memandirikan pasien atau klien sesuai dengan budaya klien. Nah, ada 3 strategi yang digunakan dalam asuhan keperawatan terhadap budaya ini. Mempertahankan budaya, mengakomodasi, dan Dah, pun gaya nendang. Oh, ini kamu harus pasangkan anu sih. Dah. oke ya. Ya, fenomena sore hari memang demikian ya. Kita maklumi saja. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, Pak. proses Lanjut, keperawatan transkultural nursing ini terkenal dengan konsepnya sunrise model. Ya. Sunrise model bukan apa namanya sunrise model ini dikembangkan oleh Leninger karena ada faktor-faktor yang nanti harus dikaji ketika ingin memperoleh data terkait dengan aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi budaya pasien. Nah, sama ya, mulai tahap pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, sama evaluasi dalam proses asuhan perawatan. Nah, semua faktor yang ada di dalam sunrise model yang dikembangkan Leninger ini itu mencakup 7 aspek minimal. Ya. Kita lihat yang gambar lebih jelasnya. Nah, ya. Ada faktor teknologi yang bold kuning ini. Ya, kita lihat yang bold kuning ini. Ini adalah konsep yang ditawarkan oleh Leninger dari berbagai hasil penelitian terhadap budaya pasien. Faktor teknologi, ya, apakah nanti mempengaruhi terhadap kesehatan, ya, sampai dengan sakit dan kematian. Ya, sejauh mana ini mempengaruhi influence, ya, bagaimana sikap atau upaya yang dilakukan oleh pasien, ya. Ada religious and philosophical factor, ada kinship and social factor, ada cultural value, belief and life ways, ada political, legal factor, ada economical factor, ada educational factor. Nah, faktor-faktor ini akan mempengaruhi konsep budaya pada seseorang. Nah, ini adalah lingkungan-lingkungan yang nanti bisa berpengaruh sehingga nanti aspek-aspek perawatan pada individu maupun family, grup, community, ya, ini tidak lepas dari itu, ya, sehingga nanti ada hasil akhir seperti apa intervensi yang harus dikembangkan. Apakah budaya itu perlu didukung atau digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu, ataukah budaya itu harus dirubah, ya, karena merugikan, atau mengakomodasi budaya itu, ya, karena mungkin sangat sulit dirubah sehingga diganti atau dialihkan atau difasilitasi dengan aspek lain yang tidak bertentangan dengan budayanya. Nah, ini yang nanti akan kita praktekkan dalam kajian tugas ini. Nah, kita lihat satu-satu ya.
Balik lagi sebentar ya. Nah, kinship and social factor. Dikaji bagaimana interaksi di dalam sebuah keluarga itu, nilai-nilai yang diyakini, ya, hubungan antara keluarga, posisi keluarga, ya. Misalnya yang sakit ayahnya, berarti ayah itu sebagai kepala keluarga, apa, terus struktur keluarganya seperti apa. Biasanya di format-format pengkajiannya sekarang ini sudah ada semua ya, bahkan silsilah keluarga dan penanggung jawab keluarga dalam pelayanan. Yang kedua, religion and spiritual factor. Agamanya, kepercayaannya, bagaimana pengambilan keputusan terhadap sakit dari sisi agamanya, cara beribadahnya, pandangannya terhadap penyebab sakit, ya. Apa uang receh ya? Ya, yang Muslim kalau ada yang belum sholat asar, silahkan saya persilahkan untuk sholat asar dulu ya. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, yang ketiga political factor. Nah, ini yang harus dikaji oleh perawat bagaimana peraturan itu ditaati, ya. Bagaimana pengetahuan pasien terhadap aturan-aturan, norma etika dan sebagainya. Siapa pengambil keputusan, ya, ya, dan bagaimana dia terpapar atau mengetahui terhadap aturan-aturan yang berlaku baik di keluarga, sejauh mana kepatuhannya, di instansi tempat kerja atau bahkan di rumah sakit, gitu ya. Yang keempat, technological factor. Segala teknologi yang berkaitan dengan upaya-upaya kesehatan harus digali, termasuk bagaimana upaya pasien dalam mencari tahu informasi tentang sakit, penyakit, dan pengobatannya. Termasuk bagaimana cara pasien mengetahui dan menggunakan teknologi untuk sakitnya. Sekarang itu mudah sekali ya. Pasien atau kita lah, kita sakit apa, keluhan apa, terus tinggal browsing tanda gejala apa, obatnya apa, ya. Ada obat herbal, ada obat yang dijual bebas, ada, sehingga mudah mencari pengetahuan bagi masyarakat saat ini ya. Akses terhadap kesehatan, ada halodoc, konsultasi online, macam-macam ya, pemantauan. Nah, sehingga masyarakat itu sebenarnya mudah mencari pengetahuan tentang kesehatan dari media-media internet misalnya. Namun apabila tidak ada bimbingan dari petugas kesehatan, baik dokter, perawat atau yang lain, bisa jadi kalau hanya membaca aja belum paham, gitu ya, tentang dietnya,
pantangan, larangan, ya, kebutuhan energi, kalorinya, cairannya, dan sebagainya. Atau tentang anatomi fisiologi kenapa sakit itu kan hanya tenaga kesehatan yang tahu atau paham. Oleh karena itu harus digali ya. Pasien yang berpendidikan tinggi tentunya logika berpikirnya berbeda dengan yang berpendidikan rendah. Oleh karena itu daya kritis ini perlu digali. Siapa tahu nanti ada potensi-potensi yang bisa kita gunakan kemampuan pasien untuk mereka menolong dirinya sendiri. Yang berikutnya ada educational factor ya, baik itu pendidikan formal, non formal. Siapa tahu pasien punya potensi-potensi dia mampu menolong dirinya sendiri untuk perawatan dirinya. Ya. Oleh karena itu kita lihat nanti upaya-upaya yang pasien ini lakukan, pengetahuan yang dia miliki ini menyimpang atau tidak dengan upaya-upaya kesehatan. Ya. Bisa jadi pasien sudah sakit di rumah sakit, tapi dia mempunyai pengalaman, ya, pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengalaman bagaimana cara dia mengobati dirinya. Contoh kalau masyarakat pedesaan itu kalau terluka sebelum dia bawa ke rumah sakit biasanya dia cari obat-obat herbal di sekitarnya ya, secara sederhana sehingga eh, kalau penggunaannya tidak tepat akan bisa juga memperparah sakitnya juga bisa jadi. Contoh kalau pasien jatuh itu kebanyakan kalau di kampung-kampung itu dipijat dulu, dipijat, diurut gitu ya. Setelah kesakitan sebagainya bengkak terus nggak bisa jalan, baru dibawa ke rumah sakit. Ya. Nah, setelah di ronsen ternyata patah tulang. Nah, itu masih sering terjadi gitu ya. Oleh karena itu bagaimana itu akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Yang keenam, economical factor. Ya. Upaya untuk mempertahankan hidup itu dia dari apa? Hasil pertanian, hasil kerja, atau ada sumber-sumber lain yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dirinya, makan, berobat. Oleh karena itu sekarang pemerintah akan menyanangkan semua masyarakat wajib memiliki BPJS gitu ya. Itu katanya untuk tadi agar masyarakat ketika terjadi sesuatu dalam kesehatannya ada apa namanya dukungan finansial yang nanti bisa digunakan ya. Dulu kan ada Askes, Askin ya. Sekarang kan banyak juga tentang BPJS ya. BPJS bagi pegawai, karyawan, bagi BPJS jenis untuk masyarakat tidak mampu, KIP dan sebagainya. Sehingga sejauh mana ini berpengaruh pada konsep pasien. Yang ketujuh, environmental factor. Ya. Semua yang mempengaruhi terhadap lingkungan dan perilakunya ya, di area tempat tinggalnya itu juga digali. Dari mana dia berasal. Gitu. Sehingga nanti eh, tercover daya dukung yang bisa digunakan atau ada konsep-konsep yang kita belum tahu yang itu secara langsung berpengaruh pada kesehatannya. Nah, ada contoh-contoh yang saya sudah share ke si Pen ya. Sebentar saya bukakan.
Mbak Anggi, contoh ini sudah di-share ke teman-temannya? Sudah, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, ini contoh kajian-kajian terhadap 7 faktor tadi. Oleh karena itu, eh, saya beri tugas masing-masing mencari pasangan. Bisa enggak? Kalau luring seperti ini, daring seperti ini ya. Kalau berdekatan bisa ya, tapi kalau saling berjauhan gini, ya, maksudnya gini, atau gini aja, enggak usah berpasangan, tapi masing-masing mahasiswa cari salah satu pasien ya di tempat kerja boleh atau di mana boleh, yang penting eh, mahasiswa nanti melakukan praktek pengkajian yang identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi budaya. Oleh karena itu ini contoh, jadi silahkan dikembangkan, jangan plek seperti ini ya. Contoh ini, faktor teknologi. Ya. Ini contohnya, karena Tuan A tidak kunjung sembuh dan kakinya tambah bengkak, akhirnya Nyonya B, istrinya ini memutuskan untuk membawanya ke puskesmas terdekat. Ini awalnya keluarga ini membiarkan di rumah ya Tuan A ini sakit. Walaupun puskesmas tersebut tidak memiliki alat untuk operasi dan menyarankan untuk pergi ke rumah sakit. Artinya ketika sudah parah gitu ya, maka sistem rujukan ini terpaksa dilakukan ya karena ketidaktersediaan fasilitas. Ya. Kita tahu kalau puskesmas itu kan upaya preventif dan promotif ya, upaya-upaya kuratifnya itu eh, jarang ya. Bahkan sekarang kalau di wilayah Jakarta di beberapa puskesmas itu eh, fokus utama puskesmas itu preventif promotif. Nah, nggak ada kuratifnya lagi sehingga kalau ada kuratif langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat. Ya, upaya-upaya penyuluhan, penggerakan masyarakat dan sebagainya. Nah, sejauh mana coba digali ya, upaya-upaya pasien ketika sakit itu yang terkait dengan penggunaan teknologi ya dilakukan. Contoh, kalau pasien fraktur itu sekarang kan kalau dirujuk ke rumah sakit itu kan dipasang traksinya fraktur total gitu ya. Ya paling jitu ya, traksi ya, traksi. Tapi masyarakat tahu takut ya terhadap penggunaan teknologi seperti itu karena dioperasi ya. Mereka menganggap sudah sakit patah itu dioperasi lagi tambah sakit lagi gitu pikiran mereka. Tapi mereka tidak sampai berpikir jauh bahwa dengan traksi itu mempertahankan konstruk tulang sebagaimana bentuk anatominya dan menjaga sampai penyembuhan karena penyembuhan tulang itu kan lama ada tahapannya ya kales, prokales, granulasi, remodeling dan sebagainya. Dan itu memakan waktu setiap tahapannya sehingga penyembuhan tulang itu lama ya 6 bulan lebih gitu ya. Kalau 1 bulan 2 bulan mulai tumbuh kales gerak lagi putus lagi mulai lagi dari awal pertumbuhan tulangnya ya kan lambat. Itu yang tidak dipahami sehingga eh, apa namanya berpikir lain masyarakat karena tidak eh, sejauh mana kemanfaatan dan ininya lebih jauh dan berpikir lagi nanti dipasang pen nanti kalau sudah ini operasi lagi mengambil pen lagi sakit lagi mereka tidak berpikir eh, manfaatnya dibandingkan dengan yang lain seperti apa ya. Hanya ketakutan-ketakutannya karena kurang informasi. Itu contohnya. Sehingga dikembangkan saja nanti sakitnya apa.
Yang kedua faktor kepercayaan, ya, ya agama, filosofi, ya banyak masyarakat sampai saat ini kalau sakit itu sering mengaitkan ke hal-hal yang eh, apa namanya supranatural gitu ya. Eh, Pernahkah Bapak Ibu sekalian nyimak nyimak kajian di televisi, misalnya contoh Ustadz Danu, pernah pernah menyimak? Pernah. Nah, Ustadz Danu itu dalam kajian-kajiannya kan sering mengaitkan kalau orang sakit seperti apa itu dikaitkan dengan perilaku-perilaku yang dia lakukan. Nah, sehingga apa namanya itu kajian-kajian secara kerohanian, supranatural atau agama dan sebagainya atau bentuk-bentuk yang lain. Terus supranatural Roy ya siapa? Eh, Indigo itu siapa namanya? Roy siapa nih? Roy Kiyoshi, Pak. Roy Kiyoshi ya. Terus yang itu yang sering itu ya membahas bagaimana ilmu gaib, santet dan sebagainya bisa merusak organ tubuh dan sebagainya. Nah, em, masyarakat itu sampai sekarang masih karena sekarang itu zaman postmodern ya. Zaman postmodern itu seseorang kembali ke eh, apa namanya hal-hal fitrah asal usul penguasa gaib dan sebagainya. Nah, oleh karena itu zaman-zaman sekarang kalau pengetahuan tentang agamanya kurang, pengetahuan tentang spiritualnya kurang itu ya mudah mempersepsikan ke hal-hal yang lain ya. Nah, oleh karena itu pengetahuan pengetahuan medis, pengetahuan tentang sehat sakit itu harus sejak dini dikenalkan ke masyarakat ya untuk mengenali eh, gejala-gejala fisiologis, ya, gejala-gejala psikologis, ya, dan gejala-gejala kaitannya dengan supranatural dan sebagainya. Nah, oke. Faktor yang ketiga, faktor keluarga dan sosial, ya. Ya, identitas pasien, ya, posisi pasien, ya. Nah, bahkan sampai istilahnya. Nah, oke. Tuh. Terus contoh lagi nilai sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Nilai-nilai budaya, kepercayaan dan gaya hidup atau life ways ya. Kebiasaan makan, kebiasaan olahraga. Nah, ini dikaji keyakinan-keyakinan yang apa terhadap definisi sakit. Nah, terus konsep-konsep kemandirian individu baik secara keseluruhan maupun sebagian ya nanti pasien yang Bapak Ibu sekalian peroleh contoh ini Tuan A ini merasa diserang oleh orang lain dengan kekuatan gaibnya gitu ya kita nggak boleh menjustifikasi ini salah ini benar tidak boleh tapi kita dalam rangka mengkaji sebenarnya seperti apa keyakinannya. Nah, terus nanti kita sajikan dari sisi kesehatan,
ya, secara teori, secara konsep, secara real ya. Siapa tahu ketika kita mengkaji nilai budaya, kepercayaan dan gaya hidup ini ada keyakinan atau gaya hidup yang bisa kita gunakan untuk mendukung dia upaya kesehatan atau ada yang membahayakan atau bahkan merugikan kesehatan ya. Kalau sehingga nanti masuk pada intervensi yang tepat, mau mendukung, mengganti, mengakomodasi atau merubah budaya pasien. Sehingga kita bisa menemukan dari mungkin lebih dari satu faktor ya, dari ketujuh faktor ini. Terus ke faktor kebijakan dan peraturan. Bagaimana di keluarga maupun di masyarakat sekitarnya, lingkungan. Contoh kalau ini masih terkait dengan sosial tadi ya. Kalau orang sakit itu kalau di wilayah sini ya Semarang gitu, tingkat sosialnya tinggi dan kalau mau besok ke pasien itu pasti berbondong-bondong bareng-bareng gitu. Nggak peduli pasiennya itu sakit apa, sakit jantung, sakit hipertensi, ya. Masyarakat menganggap kalau dikunjungi itu akan membantu, memberikan support dan kesembuhan, ya. Terlepas mereka nggak tahu apa harusnya. Contoh pasien-pasien hipertensi, darah tinggi, post stroke itu harus minimalis gitu, komunikasi, interaksi pada pasien harus bed rest dan sebagainya. Sehingga kalau banyak dikunjungi, dia akan menanggapi semua pengunjung, kecapean. Ya. Seringkali pasien-pasien gagal jantung ketika dia tidak ada serangan, merasa nyaman, senang, terus ngobrol. Ya. Setelah ngobrol, jadi henti jantung karena kelelahan jantungnya. Dan itu kadang-kadang nggak disadari. Ya. Yang berkembang adalah oh tadi ngobrol bisa kok sudah bagus kok tiba-tiba henti jantung. Nah itu ya seolah-olah eh, tenaga kesehatan yang menyebabkannya. Nah itu dulu pernah ada kejadian seperti itu ya. Ya bahwa terus muncul pembatasan-pembatasan pengunjung, ada jam kunjung, ya. Ada peraturan kalau besok bergantian dua-dua. Dan itu sebenarnya melelahkan pasien ya, karena pasien di rumah sakit itu butuh istirahat, butuh tenang. Karena energi yang dia fokuskan adalah energi untuk kesembuhannya, bukan untuk kegiatannya. Tapi di persepsi masyarakat tidak seperti itu. Apa namanya? Rasa sosial guyup rukun itu kalau di Jawa Tengah tinggi sekali. Sehingga pasti seringkali kita lihat kalau ada pickup isinya banyak orang, oh itu masih mau besok ke rumah sakit itu ya. Saya nggak tahu kalau di luar Jawa, apakah ada fenomena seperti itu? Halo kawan-kawan. Ada Pak. Ada Pak, masih ada. Di mana? Kalau di Papua masyarakat kalau ada yang sakit keluarganya pasti datang semua itu Pak. Iya betul. Oh ada ya seperti itu juga ya di Papua ya. Di Apalagi Kalimantan? kalau berkabung Pak. Kalau berkabung itu mungkin bisa satu desa datang semua. Iya ya, karena kalau bergabung itu seluruh pemangku adat ya wajib hadir semua ya. Sampai bahkan sampai berhari-hari ya. Kalau di Jawa Tengah itu sampai 7 hari, sampai 7 hari bahkan seperti hajatan itu kalau orang meninggal. Oh ya, dikasih suguhan, dikasih nek, dan sebagainya. Ya, itu budaya. Ya, tinggal nanti kita lihat apakah itu nanti bagaimana dampak terhadap upaya-upaya kesehatan salah satu faktor ekonomi dan faktor pendidikan ini contoh-contoh. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian pilih salah satu pasien ya
pilih salah satu pasien yang bisa dikaji, dari panduan konsepnya Leninger ini terkait 7 faktor minimal ini ya, 7 faktor. Silahkan nanti dikembangkan apa. Terus temukan di 7 faktor ini, di faktor mana saja budaya-budaya yang menurut kita ini berbahaya bagi kesehatan atau tidak sesuai dengan kesehatan atau merugikan atau membahayakan. Nah, nanti dikasih tanda di situ. Nah, sehingga nanti kita akan mencoba merumuskan masalah dan membuat strategi intervensi apa yang tepat dilakukan terhadap faktor-faktor itu yang merugikan atau bertentangan dengan upaya kesehatan. Sehingga nanti kita sampai pada rumusan masalah kesehatan. Ya, saya lihatkan contoh contohnya ini. Dari semua data disimpulkan bahwa ada masalah ketidakpatuhan dalam pengobatan ya, yang dilakukan oleh pasien yang berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini atau tradisi yang dianut. Kalau sekarang itu sudah keluar SDKI, Standar Diagnosa Keperawatan, ya, versi PPNI, ya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Itu bisa dipakai, nanti dilihat itu yang sesuai data-datanya bisa ambil dari sana. Ya. Nah, dari diagnosa itu intervensi apa yang bisa dilakukan? Ya, misalnya contohnya ada kriteria waktu setelah 5 kali jam kunjungan, klien menunjukkan kepatuhan terkait dengan pengobatan. Misalnya pasien ini tidak patuh obat karena gaya hidupnya dia tidak percaya pada obat-obat medis dan sebagainya misalnya. Sehingga kriteria hasil yang diharapkan informasi ini bergantung pada tenaga kesehatan, menerima diagnosa promosi kesehatan, yang memodifikasi aturan dan regimen yang. Tapi ini kan bahasa-bahasa dewa ya. Nanti Bapak Ibu sekalian gunakan bahasa-bahasa operasional. Misalnya contoh ini. Informasi ini bergantung pada tenaga kesehatan. Maksudnya misalnya operasional adalah pasien atau klien ya, menerima kriteria hasilnya ya, menerima informasi yang diberikan oleh tenaga keperawatan, ya, memahami konsep penyebab penyakit, ya, gitu misalnya. Contoh-contoh real yang apa? Kalau ini masih bahasa-bahasa buku ya, bahasa-bahasa konsep. Nanti Bapak Ibu kembangkan menjadi bahasa operasional. Nah, itu yang kedua, mempertahankan budaya. Intervensi untuk mempertahankan budaya berarti kita cari dari 7 faktor itu sikap-sikap perilaku yang mendukung ke arah pasien untuk mempertahankan budaya itu yang mana? Ya. Misalnya pasien itu ketika makan ya, dia selalu mengawalinya dengan cuci tangan. Nah, misalnya dia selalu menutup makan makanannya agar tidak kena debu atau lalat. Nah, berarti itu kan budaya-budaya yang perlu dipertahankan. Jadi terkait dengan sakitnya apa, sehingga mempertahankan budaya yang mendukung proses penyembuhan sakitnya. Tuh contohnya. Terus lagi saya
bukakan lagi. Bentar ya. Loading. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Oke. Terus kalau kita mau melakukan intervensi yang merestrukturisasi, merubah ya, budaya. Berarti budaya-budaya apa yang berbahaya atau merugikan kesehatan itu upaya untuk dirubah. Contoh ketika ini ya contohnya, ketika asupan makannya tidak sesuai, maka di sini dicontohkan maka asuhan pola makan kalian sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Ya, tapi nanti bahasa operasional, misalnya pasien mau makan dengan kalori sekian, karbohidrat sekian, jenis makanan yang aman untuk ibu hamil. Ya, apa kalimat-kalimat operasionalnya. Oke. Nah, evaluasinya ya harapan-harapan standar operasional prosedur yang nanti bisa digunakan. Oke, Bapak Ibu sekalian paham nanti konsep yang kita sudah mulai aplikasi penerapan model Leninger yang nanti akan membekali kita ketika kita mengkaji budaya pasien. Ya, sehingga nanti kalau kita sudah paham, secara otomatis kita spontan, oh ini harus dipertahankan, oh ini harus dirubah, oh ini harus dinegosiasi. Nah, contoh pasien melahirkan ya bayi, ya. Ketika bayi lahir itu kalau di adat Jawa di bawah bantalnya sering dikasih gunting, sering dikasih peniti dan sebagainya. Ini membahayakan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau diambil pasti akan tersinggung. Ya, kita modifikasi, kita akomodasi. Ya, kita taruh tidak di bawah bantal tapi di bawah kasur yang lebih aman atau di bawah ranjangnya atau di konsultasi pada ahlinya diganti dengan simbol apa ya, sesuai dengan kesepakatan dengan pasien. Itu bisa dilakukan ya, strategi sehingga 3 strategi tadi hasil kajiannya. Yang itu nanti kita akan diskusikan ya pertemuan berikutnya. Oleh karena itu hari ini ya mulai mencari data dan dikaji ya. Pasien apa, diagnosa medisnya apa, ya, terus dikaji. Itu aja. Kita fokusnya kepada 7 faktor yang dikaji. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan Bapak Ibu rekan semuanya. Halo. Pak, tugasnya ini dalam bentuk video atau percakapan biasa, Pak? Tulis aja, tulis seperti kita buat dokumentasi asuhan keperawatan itu. Oh, dalam bentuk Ya, dokumentasi, ya. kajian, diagnosa, terus rencana intervensi. Ya, sampai rencana intervensi aja. Kelompok toh Pak? Enggak, individu Pak. Kan enggak saling berjumpa kan, Bapak Ibu sekalian. Kalau di kampus ya buat kelompok-kelompok, tapi kan Tapi ada yang satu daerah, atau satu rumah sakit gimana, Pak? oke, satu-satu. Siapa dulu? Coba. Kalau yang satu rumah sakit, satu daerah, Biar adil sendiri-sendiri aja ya. oh ya siapa? Nah, karena ini nanti saya ambil sebagai penilaian tugas individu. Ya.
biar nanti nilai masing-masing individu bagus-bagus untuk mendukung nilai akhirnya. Gitu ya. Izin Pak. Setuju? Itu Silakan. tugasnya sampai intervensi saja atau sampai evaluasi, Pak? Sampai rencana intervensi aja. Nanti dari rencana intervensi kan kita sudah tahu kriteria hasil yang diharapkan apa ya, itu nanti yang bakal dievaluasi. Ya, tinggal nanti kita lihat intervensinya. Gitu ya. Baik, Pak. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Sama-sama. Pak, itu berarti dari pengkajian, Halo. Ulangi, Mbak Ima. berarti dari pengkajian sampai intervensi gitu nggih? Ya, betul. Oke, Pak, terima kasih. Jadi, sama-sama. Upayakan milih pasiennya yang ini ya, yang ada kita prediksi, oh ini ada faktor budaya yang melekat gitu ya. Sehingga nanti praktek ini mengena pada konsepnya. Karena bisa juga karena nggak ada kita nggak menemukan sesuatu yang ini sehingga kita sulit untuk merancang intervensinya. Tapi kalau sudah, oh ini pasien yang betul-betul ada unsur budaya melekat, gitu ya. Ada lagi? Oh iya Berarti Pak, kapan terakhir dikumpulkan tugasnya Pak? Soalnya biar Bu tahu. Widi, kapan terakhir kumpul tugas ya? Ya. 1 jam setelah sekarang gimana? Ya, jangan lah Pak. Itu ngerjakannya 1 jam setelah. Maksudnya 1 jam setelah sekarang Pak, mulai merancang, ya. Merancang. iya Pak. Iya. Pertemuan berikutnya itu kapan kita, Mbak Anggi? Tanggal 22 Pak. Ya udah itu aja. Tanggal 22 semuanya sudah selesai gitu aja ya. Iya, Pak. Ini Ah. dipresentasikan atau dibahas bersama-sama Pak? Kita bahas bersama-sama ya. Oke Pak. Kalau dipresentasikan, wah bisa sampai jam 1 malam, Mbak. Iya Pak. Nanti si Pen link link Google Drive-nya dikirim ke si Pen. Nanti si Pen akan mengkolektifkan link-link Google Drive, sehingga link Google Drive itu aja nanti yang dikirim ke saya, sehingga saya bisa buka setiap saat tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Gitu. Baik Setuju ya? Pak. Oke. Izin Pak, Ya. untuk diagnosa yang diangkat itu berdasarkan dari hasil pengkajian atau boleh satu aja Pak? Satu saja ya, satu saja. Contoh kan kita contoh aja satu. Ya. Yang berhubungan dengan budaya ya Pak ya. Iya, Nggak usah semua. Bapak Ibu bisa kalau sudah punya buku yang standar diagnosa keperawatan Indonesia itu SDKI itu, pakai itu aja, boleh. Oh iya. Yeah. Kalau mau pakai yang Nanda nursing diagnosis itu juga boleh. Ya. Silakan. Bebas. Ada lagi? Pak, berarti dibuat kayak ilustrasi kasusnya dulu ya Pak, baru masuk ke pengkajian dan seterusnya gitu ya Pak? Boleh. Ya, biar gambarannya jelas nanti. Ada lagi? Pak Ahmad? Pak John? Cukup Pak. Ya, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup? Nanti kalau masih ada yang ditanyakan nanti bisa lewat si Pen. Nanti si Pen ke saya. Ya. Ya Pak. Oke, Pak. Nanti si Pen di-share ke teman-teman yang Ya Pak. materi-materi itu ya. Oke, Iya, saya kira Pak. cukup rekan-rekan semuanya. Nanti kita akan bahas lagi pada pertemuan berikutnya hasil
penerapan konsep transglomerular nursing ini pada pasien-pasien kelurahan yang dimiliki. Oke, semoga sore ini bermanfaat pembelajaran diskusi kita. Iya Pak, amin. Sisa waktu saya beri kesempatan untuk menelaah ilmu materi dan mencari sumber-sumber konsep-konsep serta ini ya, kalau sudah punya pasien ya bisa mulai nyari pasien ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama.